masih ingat ya yang kemarin Ibu jelaskan tentang metamorfosis pada katak. Metamorfosis pada katak itu termasuk metamorfosis sempurna. Jadi untuk metamorfosis sempurna itu setiap tahapannya bentuknya berbeda-beda. Tahapan pada metamorfosis sempurna pada katak diawali dari telur. Telur itu akan disimpan atau diletakkan atau dilahirkan di genangan air atau kubangan air. Bentuknya seperti biji selasih. Dia akan berkembang sampai 3 minggu. Setelah 3 minggu dia akan menetas menjadi kecebong atau berudu. Nah, untuk kecebong atau berudu ini dia akan mulai berkembang sampai minggu kelima. Karena dia masih di air, maka pernafasannya masih menggunakan insang. Setelah minggu kelima, maka dia akan menjadi kecebong berkaki. Kecebong berkaki ini kakinya sudah mulai tumbuh ya. Cuma kakinya ini masih belum bisa dipakai atau belum berfungsi. Jadi masih posisi berenang ya. Maka dia masih tetap berada di air. Setelah menjadi kecebong berkaki, dia akan menjadi katak muda. Katak muda ini bentuknya hampir seperti katak dewasa, cuma masih memiliki ekor. Karena sudah mirip dengan katak dewasa, maka alat pernafasannya yang awalnya insang akan berubah menjadi paru-paru. Maka setelah itu dia akan menjadi katak dewasa. Nah, bisa dibuka buku tematiknya halaman 76. Di situ di atas kan diminta tuliskan dengan menggunakan kalimatmu sendiri di kotak berikut. Nah, ini kamu isi tahapan pada katak. Boleh seperti yang ada di slide atau yang ada di video dengan mempause ya. Di pause videonya lalu dikerjakan di buku situ, buku cetak. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke materi PPKN-nya. PPKN masih kita membahas tentang sila kedua. Masih ingat ya, untuk sila kedua dilambangkan dengan rantai. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah berkaitan dengan sikap tenggang rasa. Jadi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Contoh pengamalan sila kedua yang pertama, menghormati hak orang lain. Jadi, kita tidak boleh memikirkan atau mengutamakan hak kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan hak orang lain pula. Contoh, hak kita untuk mendapatkan hiburan bisa dengan menonton televisi. Tapi pas saat kamu menonton televisi ada kakak dan adikmu sedang berkonsentrasi untuk belajar, maka kita harus menghormatinya. Caranya dengan mengecilkan volume suaranya, atau bisa dengan mematikan televisi dan kamu bisa mencari kegiatan lain, ya. Yang kedua, bertindak adil atau bersikap adil. Nah, adil yang di sini tuh bisa dalam sebuah tindakan. Contoh, kalau ingin menyelesaikan suatu masalah, maka akan ada yang benar dan yang ada yang salah. Maka yang kamu bela adalah yang benarnya. Tapi bukan berarti kamu harus menolak dengan tegas kalau itu salahnya dengan kasar ya. Jadi harus dengan yang halus. Baik-baik kalau ini benarnya seperti ini. Terus kita juga harus adil terhadap sesama, terhadap orang lain. Walaupun latar belakangnya beda dengan kita, beda suku,
beda agama, atau beda tingkat pendidikannya, itu kita tetap harus adil. Yang ketiga, selalu bersikap sopan santun. Sopan santun itu tidak harus pada orang yang lebih tua dibanding kita atau orang yang kita kenal, tapi untuk semua orang. Kita pun harus sopan santun terhadap sesama, teman sebaya, adik, itu juga harus. Orang yang tidak kenal pun kita harus bersikap sopan santun. Dan yang terakhir, saling menghargai pendapat. Kalau ingin dihargai, kita ingin dihargai orang lain, maka kita pun harus menghargai orang lain juga. Berlaku juga kalau kita saling berbeda pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain walaupun bertentangan dengan pendapatnya kita.